Waktu hari malam Jumat di suatu rumah itu ada ibu-ibu yang nggak terlalu tua lah, tepuk-tepuk manggil, "Bang, bakso." Saya lihat orangnya kok nggak ada. Terus saya jalan lagi, ibu-ibu itu tadi panggil saya lagi. Saya mundur lagi. Pas saya lihat, tahu-tahu di depan pintu itu ada sosok. Nah, tadi kan bapak-bapak yang nolong Bang Ocit sempat bilang kalau lewat sini itu harus baca-baca doa ya. Iya. Memang di tempat itu kenapa tuh, Bang? Emang katanya bapak-bapak itu buat anak dan istri saya yang ada di kampung, doain bapak di sini sehat selalu. Dan buat anak saya, belajar yang pintar, belajar yang rajin. Ntar kalau ada rezeki yang lebih, bapak cepat-cepat kirim. Bapak di sini juga sebenarnya juga kangen sama kalian semua yang ada di kampung. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan sebelum gue mulai video ini, gue mau mengucapkan terima kasih buat para pasukan Lentera Malam. Karena sampai sejauh ini, akhirnya kita bisa mencapai 1 juta subscriber. Tepuk tangan dulu dong! Oke, dan sebagai bentuk apresiasi kita bakal mengundang salah satu narasumber yang ditunggu-tunggu oleh pasukan Lentera Malam sebagai konten eksklusif. Dan di samping gue udah ada narasumber, seorang penjual bakso keliling. Dan kita sapa dulu aja, di sini sudah ada Bang Rosid. Bang Rosid, apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Bang Ocit udah berapa lama jadi tukang bakso keliling ini? Ya 20 tahun lebih. Itu juga awalnya diajakin temen, mau nggak jualan bakso ke Jakarta. Terus saya bilang ya udah mau, tapi persentase. Ya udah, di situ nyampe beberapa bulan. Akhirnya saya di situ nggak betah, pindah nyampe berapa kali di situ. Nah, akhirnya di sini saya nemuin bos juga, tapi alhamdulillah bosnya juga enak. Walaupun di sini juga sama persentase. Oke. Itu dari tahun berapa Bang Ocit jualan bakso keliling? Saya jualan bakso keliling itu dari tahun 1995. 1995? Iya. Oke. Nah, Bang Ocit ini kan jualan bakso keliling ya? Iya. Itu paling jauh itu kemana Bang? Ya sekitaran di komplek ini. Oke, jadi sekitaran komplek ini aja ya? Iya. Dan untuk jamnya ini, Bang Ocit itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih jualannya? Dari pagi itu persiapan, masukin bakso, terus bantuin bos. Selesai jam 10, terus tidur, bangun setengah 3, mandi, terus berangkat, pulang jam 2 malam. Jam 2 malam? Iya. Oke. Nah, kan ini Bang Ocit pulang sampai kena malam ya? Sampai jam 2 malam malah? Iya. Bang Ocit ini nggak ngerasa takut Bang? Ya kalau rasa takut pasti ada ya Mas ya. Soalnya saya juga pernah ngalamin kejadian waktu keliling. Itu pas hari malam Jumat, azan maghrib. Di situ jualan posisi sepi soalnya lagi pandemi. Oke. Ini saya tahan dulu ya Bang ya. Iya. Jadi Bang Rosid ini juga punya pengalaman ya? Pengalaman horor pada saat jadi tukang bakso keliling ya Bang ya? Iya. Oke. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue pengen ngasih tahu buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam. Sama seperti Bang Rosid ini, kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita. Itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Dan untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Bang Rosid, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi misteri, kita mulai.
waktu hari malam Jumat azan maghrib, saya itu kan keliling, posisi juga sepi jualannya. Nah, di satu rumah itu ada ibu-ibu yang nggak terlalu tua lah, tepuk-tepuk manggil, "Bang, bakso, bang, bakso." Ya positif kan saya mundur kan, nyamperin ibu itu. Saya lihat orangnya kok nggak ada. Nah, terus saya jalan lagi. Terus nggak lama saya jalan, baru berapa langkah, ibu-ibu itu tadi panggil saya lagi. Nah, saya mundur lagi. Pas saya lihat, tahu-tahu di depan pintu itu ada sosok perempuan yang pakai baju agak kemerah-merahan, rambutnya terurai, ya agak nutupin muka, itu diem aja di situ. Nah, saya sih merasa takut juga, itu beneran apa enggak. Terus habis itu nyampe berapa menit itu saya nunggu, tapi kok diem aja ibu-ibu itu. Saya panggil, "Bu, jadi enggak beli bakso?" Tapi enggak ada jawaban. Nyampe berapa kali, akhirnya udah saya tinggal. Saya juga merasa takut kan, soalnya wajahnya itu kelihatan juga agak hancur gitu. Hancur, Ya, Pak? iya, hancur. Saya juga mau lari, posisi dorong gerobak. Jadinya ya saya jalan agak kencang. Nah, pas nyampe agak terang itu, lampunya terang. Nah, di situ aku ketemu sama bapak-bapak. Aku cerita di situ, "Pak, saya barusan di rumah itu kok ada yang mau beli bakso." Aku samperin nyampe beberapa kali tapi nggak ada jawaban. Nah, bapak-bapak itu cerita, katanya dulu ada yang cewek pernah bunuh diri di situ. Di rumah itu? Iya, berarti tadi itu yang manggil saya itu berarti ya mungkin ya Mbak Kunti. Dan itu sosok yang bunuh diri itu mungkin ya? Iya. Oke. Dan untuk rumahnya sendiri nih Bang, ketika Abang nyamperin, Iya, itu rumahnya terbengkalai, kosong, atau isi itu? itu terbengkalai. Oh. Terus di depan-depan rumahnya itu juga udah nggak terurus. Dan pas Bang Rosid ini nyamperin, terus ada sosok cewek itu Bang Rosid nggak merasa apa ya, kok ada cewek di depan rumah terbengkalai gitu? Ya merasa sih, saya sebenarnya merasa takut. Tapi gimana ya, namanya udah lama nggak ngelayanin, dipanggil kan positif senang. Oke, selain pengalaman yang tadi, Bang Ocit ada pengalaman lain lagi, Bang? Ada sih Mas. Waktu itu udah tengah malam, posisinya udah sepi. Saya ketok-ketok, pas di tanjakan, saya lihat itu sih kanan kiri itu rumah kosong sama makam. Nah, saya dorong itu gerobak terasa berat banget. Aku periksa bannya itu, ke sebelah kanan masih keras, sebelah kiri juga masih keras. Nah, aku dorong lagi, berat banget. Nggak taunya di depan gerobak itu ada pocong. Ada pocong di situ. Itu juga saya mau lari, masa mau ditinggal gerobaknya, terus mau didorong juga udah nggak kuat. Udah terpaksa juga gerobak aku tinggal di situ, aku tinggal lari. Lari, ketemu sama bapak-bapak. "Ngapain Mas lari-lari?" "Itu Pak, gerobak saya berat banget. Nggak taunya di depan itu ada pocong." "Di mana Mas?" "Itu di sebelah situ Pak, samping rumah kosong yang ngadepnya ke makam." Nah, di situ aku diajak sama bapak-bapak itu, "Udah ayo kita ambil itu gerobaknya." Akhirnya Bang Ocit ambil tuh sama bapak? Iya, saya ambil sama bapak-bapak itu, dibantuin, terus bantuin dorong juga. "Mas, kalau lewat sini hati-hati, jangan lupa baca Bismillah, pas surat-surat pendek itu." Bapak-bapak itu bilang kayak gitu. Oke. Itu pengalaman tahun berapa, inget gak? Itu kalau nggak salah tahun 2009. 2009? Iya. Di mana nih? Itu boleh di-spill gak Bang? Itu juga posisi di komplek ini juga sih. Di komplek ini juga? Iya. Oke. Berarti ini di sekitaran ini Bang ya? Iya, di sekitaran komplek ini. Ngeri juga nih ya kan.
Nah, tadi kan bapak-bapak yang nolong Bang Ocit sempat bilang Iya. kalau lewat sini itu harus baca-baca doa ya. Iya. Memang di tempat itu kenapa tuh, Bang? Emang katanya bapak-bapak itu di tempat itu emang angker, sering kejadian kayak gitu. Orang sering dilihatin makhluk-makhluk halus, segala pocong, kuntilanak, genderuwo, segala macam lah Mas di situ. Oh, oke. Tapi setelah kejadian itu kan ada mitos nih, Bang. Iya, Kalau setelah melihat atau diganggu sama makhluk halus ketika kita jualan, iya. itu besoknya kan jualannya cepat habis lah. Itu benar gak, Bang? Ya ada sih yang percaya, ada yang enggak. Nah, pada saat Bang Ocit setelah kejadian itu inget gak? Itu Bang Ocit laris atau sama aja gitu? Kalau saya sih tetap sama aja Mas. Sama aja? Iya, Oke, berarti emang sial aja kemarin ya? iya. Oke. Nah, Bang Ocit, ada lagi gak pengalaman lain lagi dari Bang Ocit yang pernah dialami? Ada Mas. Waktu itu habis sisa saya jalan, tuh lagi keliling. Nah, di salah satu rumah itu saya dipanggil sama mbak-mbak. Nah, Mas, bakso bungkus ya Mas, 2. Habis aku bungkusin, ntar dulu ya Mas duitnya, ntar saya balik lagi. Nah, aku tunggu mbak-mbak itu. Nah, selesai bawa bakso masuk itu, aku tunggu nyampe hampir 10 menit nggak keluar-keluar mbak itu. Akhirnya saya pencet belnya. Nah, bapak-bapak itu keluar. Ada apa Mas? Kok mencet bel? Tadi ada mbak-mbak pesen bakso, bungkus 2 Pak. Nah, terus habis itu saya tungguin, kok nggak keluar-keluar mbak itu. Mbak-mbak mana Mas? Bapak-bapak itu bilang kayak gitu ke aku. Ada Pak, tadi mbak-mbak pakai baju dasar putih, masuk ke dalam rumah bawa bakso. Enggak Mas, di sini itu saya cuma ada bertiga. Nah, bertiga, saya, istri sama anak saya laki. Dia juga masih sekolah. Lah terus tadi itu siapa Pak? Yang mana Mas? Yang tadi yang beli bakso sama saya itu. Mbak-mbak itu rambutnya panjang, pakai baju daster, bungkus 2. Nah, bilangnya sih entar dulu duitnya Mas, saya ambil. Nggak taunya malah nggak balik-balik. Makanya saya pencet bel. Iya. Nah, bapak-bapak itu terus cerita, Mas, dulu emang ada di sini pembantu saya. Nah, tapi waktu beberapa bulan dia sakit, sampai akhirnya meninggal. Nah, jenazahnya juga dibawa pulang ke kampung. Nah, terus tadi itu siapa Pak? Saya nanya sama bapak-bapak itu. Yang mana sih Mas? Bapak-bapak itu nanya lagi ke aku, yang mana? Yang tadi. Bapak-bapak itu ngomong akhirnya, ya udah Mas, berapa sih baksonya? Itu kan sebungkusnya 10.000 Pak. Nah, dia bungkus 2 jadi 20.000. Nah, bapak-bapak itu akhirnya ngeluarin duit 100.000. Udah Mas, ini saya yang bayar. Udah kembaliannya buat Mas. Dia bilang kayak gitu. Ya udah Pak, makasih ya. Akhirnya saya jalan. Jalan itu saya sambil mikir. Terus itu tadi siapa mbak-mbak itu yang pesen bakso. Oke. Nah, ketika Bang Ocit ini ngelayanin ya mbak-mbak itu ya, Iya. ada gelagat yang aneh gak sih dari mbak-mbak itu? Ada. Ditanyain juga cuma pakai isyarat doang, ngangguk sambil geleng-geleng. Nah, wajahnya juga udah pucat. Pucat? Iya. Rambutnya juga nggak pakai sisir sih, agak acak-acakan gitu. Agak acak-acak. Iya. Tapi sebenarnya itu baksonya kan udah masuk ke rumah ya? Iya. Dan bapak-bapak itu nggak merasa ada yang bawa bakso di dalam rumahnya, ke dalam rumahnya gitu? Nggak berasa. Nggak ngerasa ya? Enggak. Dan menurut Bang Ocit sendiri, kemungkinan pembantu yang diceritain sama bapak-bapak itu? Iya, iya mungkin bisa juga sih Mas. Mungkin ya ngelihat keluarga di situ, bosnya gitu. Kemungkinan ya Jin Korine lah ya. Iya. Yang beli bakso Bang Ocit ya. Iya. Ngeri banget cuy. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur.
Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Bang Ocit nih, sekali lagi, ada lagi gak sih pengalaman horor dari Bang Ocit selama Bang Ocit ini jualan bakso keliling? Ada tuh Mas, satu lagi. Oke. Pas saya mau pulang, itu ada ojol pesan bakso. Nah, di situ saya ngelayanin tuh Mas, ojol yang lagi duduk di bawah pohon. Nah, saya lihat itu motornya itu hancur. Nah, akhirnya saya layanin. Pas saya ngasih bakso, nggak taunya ojol itu mukanya hancur Mas. Hancur? Iya. Akhirnya saya balik lagi ke gerobak, duduk sambil gemeteran tuh badannya. Udah mau teriak juga nggak bisa, mau lari juga nggak bisa. Ya nyampe sekitar 5 menit tuh saya duduk di gerobak itu nggak bisa berdiri, badan juga gemeteran. Akhirnya saya tengok itu ojol, nggak taunya udah nggak ada. Tinggal mangkok aja itu yang di bawah pohon. Nah, akhirnya saya udah buru-buru langsung kabur. Terus apa lagi setelah itu? Nah, pas saya pulang, saya diceritain tuh sama teman saya. Tadi siang ada kejadian kecelakaan tuh. Korbannya itu ojol, motornya hancur, orangnya juga mukanya kan hancur juga sih. Nah, kejadiannya di lokasi itu juga, yang pas saya ngelayanin itu. Jadi kejadian Bang Ocit pun kejadiannya di sekitar itu juga? Iya. Lokasinya? Iya, pas ojol kecelakaan itu. Oke. Yang jadi pertanyaan, gimana nih nasib mangkoknya? Itu Bang Ocit sempat nyari lagi gak mangkoknya? Mangkoknya saya tinggal. Saya tinggal ya? Iya. Tinggal aja ya? Iya. Oke. Karena udah nggak berani tuh ya? Udah nggak berani, soalnya udah ketakutan. Iya. Karena penasaran itu habis gak sih baksonya apa enggak gitu. Oke, Bang Ocit, ini kita lanjut lagi nih ya. Iya. Kali ini saya pengen nanya soal Bang Ocit kan tadi sempat di awal cerita kalau Bang Ocit ini bukan milik sendiri ya. Iya. Baksonya ada bosnya lagi ya. Iya. Itu setorannya berapa Pak? Terima bersihnya? Itu tergantung lakunya Mas. Jadi kalau seumpamanya dapat duit 400, saya kebagian 100.000. 100.000? Iya. Jadi 25%. 25% ya? Iya. Dan maaf nih Bang Ocit, ini kan Bang Ocit punya keluarga Bang? Iya punya. Itu cukup Bang untuk ngirim ke keluarga di sana? Ya, dibilang cukup ya cukup, dibilang enggak ya enggak. Tapi sebenarnya ya kurang Mas. Kurang ya Bang? Iya. Nah, untuk Bang Ocit sendiri nih, ketika merantau ke Jakarta, Iya. Bang Ocit kan langsung jadi penjual bakso keliling ya? Iya. Keluarga tahu? Keluarga juga tahu. Nah, ketika mereka tahu Bang Ocit ini jualan bakso keliling di Jakarta, perasaan mereka gimana Pak? Sebenarnya juga sedih sih Mas, soalnya kan jauh dari orang tua. Tapi gimana lagi sih, namanya juga nyari rezeki kan di mana aja Mas. Yang penting halal gitu. Bang Ocit sendiri suka ngerasa kangen sama keluarga yang ada di kampung? Kangen sih Mas, tapi ya gimana lagi, orang nyari duit di kampung juga susah. Dan Bang Ocit sendiri biasanya pulang kampung berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali Bang? Saya kalau pulang kampung nggak pasti Mas, kadang-kadang ya 8 bulan, kadang 10 bulan. Soalnya namanya orang jualan, kadang-kadang ya sepi, ya rame. Kalau biasanya nih ya, Ya, atau belakangan Bang Ocit dagangannya rame atau enggak?
Alhamdulillah, ini kemarin-kemarin sih rame, Mas. Tapi waktu pandemi sepi banget, Mas. Sepi banget. Iya. Dan itu ketika ngelihat setoran itu gimana, Bang? Lihat setoran juga, untungnya juga paling buat beli rokok sambil makan juga udah habis, Mas. Nggak cukup dong ke keluarga? Nggak cukup. Berarti sempat nggak ngirim duit? Iya, kadang-kadang nyampe hampir sebulan. Hampir sebulan? Iya, nggak baru ngirim. bisa kirim? Iya. Anak di sana usia berapa, Kak? Anak saya ada 2. Yang gede itu umur 21 tahun. Terus yang nomor 2 baru 7 tahun. Ini kalau dengar kayak gini sih sedih sih, Pak. Saya, Bang. Tapi Iya. pernah ada gak sih, Bang, pelanggan yang beli tapi dia nggak bayar atau kabur malah? Ada nggak? Sering, Mas. Sering. Ngutang. Nyampe berapa ribu gitu. Nggak taunya malah kabur, nggak bayar. Itu gimana tuh? Akhirnya bilang ke bos atau ya Bang Ocit sendiri Ya. yang ganti? Ya akhirnya saya juga yang ganti. Itu resiko saya. Karena bos nggak mau tahu ya? Iya. Tapi kalau dari bos yang sekarang ya, ini Bang Ocit ini bahan-bahannya seperti gas atau bahan baksonya ini beli sendiri atau disediain dari bos? Kalau gas itu dari bos, Mas, semua. Paling saya cuma modal bawang goreng, saus, sama kecap. Itu modal sendiri lagi? Iya, terus sama bumbu itu juga saya tambahin lagi. Iya. Karena saya pernah dengar nih, Bang, ya. Kalau ada penjual bakso lain nih, Iya. itu yang gasnya itu sampai sendiri juga ya? Ada, Mas. Itu biasanya gasnya itu dari bos separuh-separuh. Separuh-separuh? Iya. Ini udah keuntungan kecil, terus Iya, dipotong gas. dipotong gas, Iya. modal lagi gitu. Iya. Ini banyak yang nggak tahu sih, Bang. Ini kalau tempat saya emang dipotong bumbu. Nah, biasanya kan kalau jualan bakso keliling ya, Iya. dan nggak ada tempat ya, Bang ya. Iya, Mas. Itu kan ada suka Satpol PP ya, kita sebutnya. Iya, Mas. Itu gimana tuh, Bang? Saya kan kelilingnya di komplek. Emang pernah waktu itu pas lagi ngelayanin di pinggir jalan raya, itu sempat ditegur sama Satpol PP. Disangkanya mangkal. Padahal saya ngelayanin di situ. Nah, saya juga ngomong, saya cuma ngelayanin, Pak. Habis ngelayanin saya langsung pergi kok, nggak mangkal. Tapi pada saat itu nggak ketangkep kan? Enggak Ya? Cuma peringatan, disangkanya mangkal. Nah, itu gimana sih nasib kalau misalkan ketangkep, itu bos turun tangan apa ya udah ikhlasin gerobaknya? Yang Bang Ocit tahu. Itu biasanya suruh ganti, soalnya kadang-kadang udah dibilangin sama bosnya, jangan mangkal di pinggir jalan raya. Itu suruh ganti tuh? Iya. Maaf nih, Bang, kalau boleh tahu, ini kalau menurut Bang Ocit semua termasuk bahan-bahan bahkan gerobaknya ini sejumlah berapa sih harganya? Kalaupun harus diganti. Kalau 5 juta ya itu sih, Mas. Sekitar 5 juta? Iya, sekitar 5 juta gitulah. Gede juga ya, Bang. Iya. Oke, Bang Ocit, terakhir buat Bang Ocit, boleh sampaikan ke istri dan juga anak, siapa tahu mereka nonton. Buat anak dan istri saya yang ada di kampung, doain Bapak di sini sehat selalu. Dan buat anak saya, belajar yang pintar, belajar yang rajin. Ntar kalau ada rezeki yang lebih, Bapak cepat-cepat kirim. Bapak di sini juga sebenarnya juga kangen sama kalian semua yang ada di kampung. Oke, itu tadi pesan dari Bang Ocit. Semoga keluarganya juga nonton ya. Iya, Mas. Makasih Bang Ocit ya. ya, Sama-sama. udah bersedia kita undang di Lentera Iya. Malam. Dan gua perwakilan dari Lentera Malam juga berdoa semoga Bang Ocit rezekinya tambah Amin, banyak Mas. dan dagangannya laris terus ya, Bang. Iya, amin. Makasih, Mas. Dan semoga juga istrinya Bang Ocit juga nonton ya. Iya, Mas. Serta juga anak dan keluarganya lah yang ada di sana ya. Iya, Mas. Ya udah, mungkin untuk video kali ini gua rasa cukup. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Bang Ocit izin pamit. Bye.
Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.